Selamat siang. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Pelajaran. Oke. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, lanjutan dari kerajaan Kutai, kita lanjut ke kerajaan Talma. Nah, sebelum pembelajaran, saya akan menyampaikan sedikit apa harapan dari pembelajaran hari ini. Yaitu tujuannya adalah paling tidak kalian itu bisa menganalisis latar belakang
dan aspek-aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Tarumanegara. Nah, yang kedua, biasa melanjutkan tentang e-booknya, kita akan lebih perkuat lagi untuk pembuatan e-book, ditambahkan dengan yang kemarin kita tambahkan lagi mengenai kerajaan Tarumanegara. Sebelum membahas tentang kerajaan Tarumanegara, ada nggak yang tahu Tarumanegara? Mungkin kemarin sudah browsing, sudah melihat materinya. Letaknya di mana? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Ya, Di pinggir sungai Citarum. Di pinggir sungai Citarum. Citarum. Yang kemarin kerajaan Kutai di mana? Mahakam. Di pinggir sungai Mahakam. Yang sekarang di pinggir sungai Citarum. Makanya minggu lalu sudah saya jelaskan sedikit tentang apa? Tentang kerajaan Kutai. Pasti hampir itu di bantaran sungai. Karena apa? Yaitu sumber air, itu sumber kehidupan. Nah, silakan buku alat tulisnya silakan dikeluarkan. Bisa terlihat di depan? Nah, ini silakan bisa diperhatikan materi tentang kerajaan Tarumanegara. Ya. Seperti kayak minggu lalu, hampir sama. Yang kita bahas juga hampir sama tentang sosial, ekonomi, budaya, terus agamanya, ya, terus apa namanya, ekonomi, terus kejayaannya dan runtuhnya, ini pun hampir sama. Yang dibahas juga seperti itu sudah, ya. Nah, ini adalah peta konsepnya yang akan kita bahas seperti ini. Yang pertama itu biasa tempatnya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Aksa. Terus pendiri kerajaannya siapa, awalnya siapa, terus yang selanjutnya kejayaan, terus runtuhnya, dan yang terakhir adalah peninggalannya. Jadi semua ini adalah yang akan kita bahas. Tapi tidak semua saya bahas. Nanti tugas akhirnya kalian adalah membuat e-book, perkuat lagi e-booknya, materi ini. Nanti juga akan sudah saya kirimkan literasinya, ya, melalui internet dan Google Chrome. Silakan carilah sebanyak mungkin. Juga di buku modul yang kalian bawa silakan ditambahkan saja yang masih ada berkaitan dengan ini. Tidak hanya internet saja, semua yang kira-kira masih ada materi tentang ini bisa dimasukkan. Cuma tambahannya nanti panduannya tetap menggunakan literasi yang sudah saya berikan. Tambahannya silakan cari sendiri melalui Google dan buku modul yang ada di sekolahan yang kalian sudah. Oke ya, lanjut. Nah, ini tempatnya kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi sungai Citarum. Tadi Citarum di mana? Nah, didirikan oleh orang-orang lokal. Namun oleh seorang bangsawan asal Saladayana India yang bernama Mahakam tahun 358, ya, berdirinya pada tahun 358 Masehi hingga tahun 382 Masehi. Ya, lanjut. Nih, banyak sekali pendiri yang pertama adalah Jaya Singawarman, adalah pendiri kerajaannya dari 358 sampai 382. Nah, ini salah satunya ada raja-raja yang pernah memimpin di Tarumanegara. Ya. Terus lanjut. Nah, ini ada puncak kejayaan ini. Puncaknya dari dibagi berapa? Kejayaan itu dibagi berapa? Ada politik, sosial, ekonomi, semuanya. Untuk yang politik, nih, politik adalah Tarumanegara diceritakan juga di prasasti di Muara. Dalam prasasti tersebut menceritakan bahwa pada tahun 536 Masehi terjadi pengembalian pemerintah di Tarumanegara ke kerajaan Sunda. Ya. Terus dari aspek ekonomi, nih, sama dengan kerajaan Kutai. Ya. Negara yang masuk itu dari Cina. Sudah kerjasama juga
dari sosial, masyarakat taruman negara, agamanya itu adalah menggunakan agama warisan nenek moyang. Terus dari kebudayaan itu, nah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Terus yang budaya kan? Budaya ini dibagi berdasarkan sumber prasasti. Ini hampir semua berdasarkan sumber prasasti. Menunjukkan bahwa budaya masyarakat Tarumanegara cukup maju di bidang sastra dan syair. Lihat di depan ya. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tua. Kerajaan berlokasi di lepas Sungai Citarum, Jawa Barat. 7 buah prasasti telah ditemukan. 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Kampung Muara Hilir, Cibundulang, Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di daerah perkebunan jambu, kurang lebih 30 km ke arah barat Bogor. Untuk selanjutnya, silakan dibuat kelompok seperti biasa 5 kelompok, dan dalam tahap ini nanti pembuatan perkuat lagi e-book yang kemarin kalian sudah buat melalui laptop yang sudah saya siapkan, dan nanti saya harap hasil dari e-book nanti perwakilan saja untuk bisa dipresentasikan di depan. Ini salah satu kelompok, dan nanti kalau waktunya kalau sudah selesai nanti wajib dari hasil e-booknya seperti biasa kirim melalui Google Form. Nah ini di dalam e-book harus ada inti-inti dari peta konsep ini. Yang pertama ada tempatnya tadi, berdirinya, puncak kejayaan, runtuhnya, yang terakhir adalah peninggalan. Silakan untuk peta konsep ini di e-book harus ada. Silakan dikerjakan. Yang lain silakan boleh menggunakan literasi atau literatur yang sudah saya referensikan kemarin di grup, boleh melalui buku modul yang boleh, tambahannya silakan. Yang penting tidak lepas dari literatur atau referensi yang sudah saya berikan.
lihat sedikit hasil dari e-booknya. Nanti salah satu kelompok perwakilan saja untuk maju. Oke ya? Silakan perwakilan saja. Ya. Ya, ini sedikit hasil dari teman kalian. Salah satunya silakan maju. Laptopnya di bawah aja. Yang lain perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Priyambodo. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil dari ibu kelompok kami. Pertama, tempat berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Untuk kedua, pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Maharasi Jaya Singawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekuasaan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Jaya Singawarman mendirikan kerajaan ini pada tahun 358 Masehi. Puncak kejayaan. Puncak kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman yang berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia Tenggara. Ia juga membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Kalingga, dan Bali. Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di India dan Cina. Runtuhnya. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusa Bawa setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusa Bawa telah mengiyakan untuk kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau, terlebih Kerajaan Majapahit yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang paling banyak ditemukan adalah prasasti-prasasti yang tersebar di berbagai tempat di Jawa Barat dan Banten. Prasasti-prasasti ini berisi tentang sejarah, pemerintahan, agama, budaya, dan geografi kerajaan ini. Beberapa prasasti yang terkenal adalah prasasti Ciarutan, prasasti tertua yang berasal dari abad ke-5 Masehi, yang berisi tentang tapak kaki Raja Purnawarman dan gelar karya Trisakti. Prasasti Tugu, prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi yang berisi tentang peninggalan sungai Gomati dan Candrabaga oleh Purnawarman. Prasasti ketiga yaitu prasasti Kebon Kopi, prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi yang berisi tentang daftar nama-nama sungai di wilayah kerajaan ini. Prasasti keempat yaitu prasasti Pasirawi, prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi yang berisi tentang pemberian tanah oleh Purnawarman kepada seorang brahmana. Prasasti keenam adalah prasasti Jambu yang berasal dari abad ke-5 Masehi yang berisi tentang pemberian tanah oleh Purnawarman kepada seorang brahmana. Dan masih banyak prasasti seperti prasasti Lebak, prasasti Batu Tulis, prasasti Tugu, dan prasasti Cindanggiang. Oke, tepuk tangan untuk Mas dari kelompoknya Mas Wisnu.
ya, Apa? tanpa upah di buku ya. Ya. Walaupun hanya sekedar tambahan, itu lebih asikan mana dari buku modul atau dari pembelajaran yang seperti ini. Menurutku gimana? Enakan yang mana? Kalau menurutku enakan yang ini sih Pak, soalnya jangan bosan. Yang bosannya Ya, sih. jadi tahu lah ya banyak ini ya. Terima kasih Mas Wisnu, boleh kembali ke tempat kalian. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa nanti saya ingin lihat hasil dari pembelajaran hari ini ya. Hasilnya bagaimana, pemahaman kalian bagaimana melalui apa? Biasa menggunakan apa? Google Form, Google Form. Nanti setelah selesai ini tugasnya jangan lupa dikirim ke Google Form. Link sudah saya share di grup TKR 1. Nanti silakan linknya dikirimkan langsung ke saya. Nanti biar saya cek. Dan untuk yang selanjutnya ya, untuk pertemuan nanti minggu depannya, nanti tetap kita akan lanjutkan tentang kerajaan yang ketiga. Nah, untuk hasil asesmennya nanti silakan kalian persiapkan untuk membuka aplikasi Quizzes untuk mengerjakan 10 soal tentang kerajaan Tarumanagara. Bisa dipahami? Oke, silakan laptopnya boleh di slip dulu, HP-nya silakan dimanfaatkan, dibuka aplikasi Quizesnya dan mulai mengerjakan. Oke? Nah, itu silakan masukkan kodenya. Silakan masukkan kodenya. 801992. 801992. Nah, itu sudah mulai masuk. Ayo, masih saya tunggu. Oke, sudah? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, waktunya habis. Ya, tepuk tangan untuk hasilnya luar biasa. Nah ini, wah, Mas Miftah, nomor 2 Mas Aksa, yang 3, tepuk tangan. Luar biasa hasilnya ya. Gimana? Menyenangkan deh? Kalian bisa dilihat sendiri hasilnya, salib-salib. Dan hasilnya luar biasa ya, tidak masalah. Ini hasil kalian kan. Untuk kesempatan hari ini, mungkin waktunya sudah habis ya. Hari ini kalian senang? Yang penting itu dulu. Senangin dulu pembelajaran. Walaupun pembelajaran sejarah tapi modelnya seperti ini, kalian senang? Berarti kalian memperhatikan, alhamdulillah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin hari ini terima kasih sekali. Untuk nanti hasil ini saya cek dan hasil e-booknya nanti saya cek. Jika nanti hasilnya ada yang remedi harus diperbaiki, nanti akan saya informasikan lewat grup. Begitu? Nah, untuk hari ini saya cukupkan saja karena sudah waktunya habis. Terima kasih sekali untuk hari ini. Semoga dalam pertemuan hari ini tentang Kerajaan Tarumanagara bisa ada manfaat untuk kalian. Nah, saya cukupkan. Terima kasih.
dengan berdoa ya, dan terakhir ya. Tentu saja silakan ditutup oleh ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam.